Halo, kami dari kelompok C5 akan mempresentasikan tentang pasar modal di dalam dan luar negeri. Pengertian pasar modal secara luas. Dalam pengertian yang luas, pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Berikut manfaat dari adanya pasar modal. Yang pertama, dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat dengan mudah memperoleh dana melalui penjualan sahamnya. Yang kedua, pasar modal dapat meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Sebab, dengan adanya pasar modal, masyarakat dapat membeli saham dari perusahaan dan ikut merasakan keuntungan melalui pembagian dividen maupun capital gain. Yang ketiga, pasar modal dapat memperluas lapangan kerja. Dengan adanya pendanaan dari masyarakat, maka perusahaan dapat lebih berkembang. Hal inilah yang kemudian akan mendorong kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja baru. Adapun beberapa pelaku pasar modal seperti yang pertama emiten, yakni pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat dengan cara menerbitkan efek berupa saham ataupun obligasi di bursa. Yang kedua, investor, merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan dengan membeli surat-surat berharga milik perusahaan. Yang ketiga, penjamin efek atau yang biasa disebut underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya efek yang diterbitkan oleh perusahaan dalam waktu tertentu. Yang keempat, perantara dagang atau yang biasa disebut broker atau pialang saham, yakni perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Dan yang terakhir, manajer investasi, yakni pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabahnya. Sejarah terbentuknya New York Stock Exchange. New York Stock Exchange berdiri sejak 17 Mei 1792. Pada hari itu, 24 broker saham dari New York City menandatangani Bretton Woods Agreement di 68 Wall Street. New York Stock Exchange dimulai dengan 5 sekuritas, termasuk 3 obligasi pemerintah dan 2 saham bank. Berkat pemulaan NYSE sebagai bursa utama AS, banyak perusahaan publik tertua mencatatkan sahamnya ke bursa ini. Consolidated Edition adalah saham NYSE terpanjang yang pernah tercatat. Menelusuri akarnya kembali tahun 1824 sebagai New York Gas Light Company. Perusahaan ini awalnya dimulai sebagai NYSE sebelum menambahkan American Stock Exchange dan bergabung dengan Euronext. NYSE Euronext dibeli dalam kesepakatan 11 miliar dolar Amerika oleh Intercontinental Exchange atau ICE. NYSE menentukan kondisi perekonomian AS. Sangat menentukan nasib jutaan manusia dan juga nasib puluhan bahkan ratusan perusahaan kakap dunia. Para pelaku pasar di belahan dunia pasti akan merasakan getarannya jika terjadi sesuatu di NYSE. Indikator ekonomi negeri Paman Sam juga sangat mudah terbaca di NYSE. Indikasinya, jika indeks saham di NYSE turun, berarti ada sesuatu yang tidak beres di perekonomian AS. Sebaliknya, jika indeks di NYSE mengalami kenaikan secara konsisten, maka hal itu menggambarkan bahwa ekonomi negeri adidaya itu sedang bersinar cerah. Peran New York Stock Exchange yang kedua yaitu menjadi acuan pelaku pasar dunia. Selain indeks New York Stock Exchange sendiri, ada indeks yang sangat terkenal di dunia, yakni indeks Dow Jones Industrial Average atau DJIA yang terdiri dari 30 saham papan atas. Tidak ada yang ragu dengan kredibilitas indeks DJIA. Ia selalu menjadi motor ataupun panutan bagi investor. Jika indeks DJIA terkoreksi, maka biasanya saham-saham lain di New York Stock Exchange dan bursa dunia juga ikut merosot. Tak terkecuali indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jika indeks DJIA naik signifikan, maka indeks-indeks bursa regional juga akan terbawa-bawa naik. Yang ketiga yaitu menjadi pusat investasi sektor keuangan terbesar di dunia. Berbagai produk keuangan diperdagangkan di sana.
Hampir seluruh perusahaan besar dunia mencatatkan sahamnya di pasar saham Amerika Serikat. Investor memiliki pilihan investasi yang sangat beragam dan didukung oleh teknologi canggih dan diatur oleh peraturan yang ketat. Dua BUMN Indonesia yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di sana, yakni PT Telkom Tbk dan PT Indosat Tbk. Dengan kapasitas seperti itu, apa yang terjadi di New York Stock Exchange sangat berpengaruh terhadap sektor keuangan dunia. Kemudian adalah sejarah kejatuhan New York Stock Exchange. Yang pertama terjadi pada 24 Oktober 1929. Terjadi pada hari Rabu dan merupakan krisis terbesar dalam sejarah yang pernah terjadi. Tragedi ini disebut sebagai tragedi Black Thursday. Saat itu, pasar saham mengalami penurunan paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat yang sering disebut Great Depression, yang membuat seluruh industri di negara barat terkena dampaknya. Peristiwa yang kedua terjadi pada 11 September 2001. Peristiwa ini merupakan peristiwa kerugian terbesar yang tercatat dalam sejarah pada perdagangan di New York Stock Exchange. Akibat dari kejadian ini, New York Stock Exchange harus ditutup selama 4 hari setelah serangan 11 September dan dilanjutkan hingga 17 September. Kurang lebih 1,4 triliun dolar hilang dalam 5 hari. Kejadian ini merupakan kerugian terbesar dalam NYSE. Santara adalah platform layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi yang telah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Melalui Santara, masyarakat dan UKM dapat mengambil peluang untuk menjadi pemodal dan penerbit. Pada sisi pemodal, masyarakat dapat membeli saham bisnis UKM yang ditawarkan dan menikmati penghasilan dari dividen UKM yang dibeli sahamnya. Sedangkan dari sisi penerbit, UKM yang membutuhkan dana dapat menawarkan saham dari bisnisnya kepada pemodal yang terdaftar di Santara sehingga mereka dapat mendapatkan tambahan permodalan untuk pengembangan bisnisnya. Ide awal Santara ini bermula dari co-founder dan CEO Santara yang bernama Reza Avesena beserta sekelompok temannya yang senang membangun bisnis. Pada tahun 2012, timnya sepakat untuk mencari potensi bisnis yang bisa diakselerasi dalam waktu cepat dan bisa segera keluar dari zona UKM. Seiring berjalannya waktu, tak terasa, Reza Avesena beserta teman-temannya berhasil membantu berbagai UKM, mulai dari usaha konveksi hingga usaha cetak foto online untuk keluar dari zona UKM dan menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah. Kepercayaan diri ini kemudian membuat timnya dikenal seantero Yogyakarta, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk masuk dalam komunitas pebisnis. Tujuan mereka memasuki komunitas-komunitas bisnis adalah untuk membantu UKM yang bisnisnya ingin segera diakselerasi. Dari situ, mereka menemukan isu utama yang sering menjadi masalah bagi UKM, yaitu adalah modal. Hal inilah yang kemudian menjadi awal mulanya tercetusnya ide untuk mendirikan Santara pada tahun 2018 lalu, di mana Santara berfokus untuk membangun komunitas investor untuk mendanai usaha-usaha UKM yang memiliki potensi namun stuck di sisi tertentu karena permasalahan modal. Dasar hukum berdirinya Santara, platform equity crowdfunding pertama yang berizin diawasi otoritas jasa keuangan berdasarkan surat keputusan nomor KEP-59/D-04 tahun 2019. Pada prinsipnya, Santara hanya bertindak sebagai pihak penyelenggara yang mempertemukan pihak penerbit dan pemodal. Di prospektus akan dicantumkan proyeksi yield dividen yang bisa menjadi estimasi dividen yang bisa diperoleh oleh pemodal. Proyeksi yield dividen hanya bersifat estimasi saja, sedangkan jumlah dividen yang diperoleh pemodal tetap mengacu pada kebijakan dividen penerbit atau mekanisme RUPS pada umumnya. Jadi, pertama kali, penerbit akan memutuskan jumlah dividen yang dibagikan setelah melalui mekanisme RUPS dan berpedoman pada kebijakan dividen pada prospektus.
Selanjutnya, jumlah dividen yang dibagikan tersebut akan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham penerbit melalui pihak Santara. Nilai dividen yang dikirimkan kepada pemodal merupakan nilai dividen final setelah dikurangi tax dividen. Misalnya, Anda memiliki 1000 lembar saham MLT atau senilai 2% dari keseluruhan lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Sesuai keputusan RUPS bahwa dividen yang dibagikan adalah sebesar 100 juta, maka nilai dividen yang Anda peroleh adalah sebesar 2 juta. Nilai dividen yang didistribusikan kepada Anda adalah sebesar 1,8 juta, yaitu diperhitungkan dari nilai dividen 2 juta dikurangi tax dividen WPOP dalam negeri 10% kali 2 juta sama dengan 200.000. Jadi hanya tersisa 1,8 juta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.